Berbicara tentang kisah, tentu ini bagian dari peristiwa yang tidak bisa kita lewatkan. Bahkan kita yakin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam cerita, kisah dalam Al-Quran itu sebagai salah satu upaya Allah untuk memberikan kesadaran kepada kita semua, memberikan pengajaran penting kepada kita semua. Karena dari kisah terdapat ibroh yang luar biasa besar, terdapat pelajaran yang luar biasa berharga untuk kehidupan kita semua. Sehingga sering disampaikan bahwa kita melangkah hidup itu karena diantaranya adalah pernah ada sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kita bisa maju karena sesuatu yang pernah kita alami. Kita bisa maju karena pernah ada sesuatu yang kita lalui. Maka kalau orang mau maju biasanya berkaca kepada pengalaman, Mbak. Jadi pengalaman hidup itu luar biasa penting untuk kita semua dan harus senantiasa tercatat dalam kehidupan kita. Nah, di antara bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan kisah Ashabus Sabti. Ashabus Sabt itu tentang kaum Bani Israel. Yang sebelumnya berkisah kaitan tentang Ashabul Qaryah di bulan kemarin. Kita bahas tuntas tentang siapakah Ashabul Qaryah, dan sekarang kita bahas tentang Ashabus Sabti, penduduk suatu daerah yang mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sabti itu nama hari, Pak. Sabtu. Jadi Ashabus Sabti artinya orang yang melanggar atau orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Sabtu. Nah, berbicara tentang ibadah, Pak. Kalau kita buka lembaran sejarah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan perintah yang sama kepada setiap umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah mendatangkan setiap utusannya, dengan Allah mendatangkan setiap para nabinya. Bahkan tercatat nabi yang paling banyak lahir itu ada dari golongan Bani Israel, dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Walaupun pada kenyataannya kemudian banyak di antara para nabi tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah, sebagian nabi itu kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagiannya lagi kalian bunuh. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara ayat yang paling banyak Allah bahas itu berkaitan dengan kaum Bani Israel. Bahkan kalau kemudian kita buka surah Al-Baqarah, betapa banyak luar biasa Allah menggambarkan bagaimana karakter utama orang-orang Bani Israel tersebut. Di awal ayatnya atau di pembuka surah Al-Baqarah, Allah bahas tentang 3 golongan manusia. Allah bahas tentang orang beriman, Allah bahas tentang orang-orang kafir, Allah bahas tentang orang-orang munafik, dan selanjutnya Allah bahas banyak tentang orang-orang Bani Israel yang melakukan pelanggaran banyak terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah datangkan melalui para utusannya, Allah datangkan melalui para rasulnya. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, Pak, kaitan dengan bahasan kita di bulan kemarin tentang Ashabul Qaryah, siapakah mereka? Ternyata mereka adalah orang-orang yang melanggar, orang-orang yang tidak mau turut serta kepada ajakan para utusan yang Allah datangkan. Sekalipun memang para ulama berbeda pendapat tentang ketiga orang yang Allah datangkan tersebut, yang terdapat dalam surah Yasin ayat 13 sampai dengan ayat 30 itu. Banyak berselisih faham para ulama tafsir. Ada yang mengatakan walaupun dari mereka sebetulnya kemudian tidak turut serta, mereka telah mengikuti ajakan para utusan tersebut. Sebagian ulama mengatakan utusan ini adalah para nabi, tapi sebagian yang lain mengatakan utusan ini adalah muridnya Nabi Isa alaihissalam, yang Allah katakan Allah dua langsung berikan kepada penduduk daerah tersebut, tapi semuanya dibohongkan. Lalu Allah datangkan yang ketiga sebagai penguat di antara keduanya, tapi ternyata tak mempan, Pak. Keduanya tak mempan. Siapakah mereka? Orang yang hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam. Artinya orang-orang yang masih dikategorikan orang-orang Bani Israel sebetulnya.
Dan ternyata banyak ayat yang bagaimana Allah kemudian membicarakan tentang kondisi Bani Israel. Setiap kali Allah katakan, ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Allah tuh tak segan kepada mereka. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan aku telah wa anni faddaltukum alal alamin. Sampai kata Allah, aku telah mengutamakan kalian alal alamin, dari seluruh alam. Artinya seluruh bangsa yang Allah hadirkan ke muka bumi, ternyata yang Allah muliakan, yang Allah angkat derajatnya adalah Bani Israel. Orang-orang Yahudi, makanya mereka dikenal orang-orang yang punya latar belakang sejarah panjang, Pak, tentang para utusan. Lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka tidak mampu untuk membendung dakwahnya Nabi, ketika mereka tidak mampu untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian mereka meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi. Kata orang kafir Quraisy, ini orang Yahudi cenah kumaha ayeuna kaya ante, kita ini sudah seperti ini, kami minta bantuan, kami minta pendapat, kira-kira seperti apa atau apa yang harus kami lakukan agar Muhammad itu berhenti dari dakwahnya. Soal Pak, kan tidak mungkin mereka minta kepada orang-orang Yahudi kalau mereka tidak yakin orang Yahudi punya sejarah panjang tentang kedatangan para utusan. Makanya nanya, cikuma cenah ieu teh carana supaya Rasul berhenti tina dakwahna. Sebab tadi kata Allah di Al-Quran disebutkan, fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi yang hadir kepada mereka dari golongan mereka dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagiannya lagi dibunuh oleh bangsa Yahudi. Tah matak guguru Pak, orang kafir Quraisy teh guguru kasa ka orang Yahudi. Dari anggapnya orang Yahudi punya sejarah panjang tentang penolakan terhadap para nabi. Sok cenah aya kumaha carana. Gitu. Mata keluar biasa, Pak. Berbicara tentang Bani Israel adalah bani yang Allah muliakan sebelumnya, tapi ternyata di penghujung kehidupannya Allah katakan dalam surah Al-Fatihah, ketika kita dimintakan agar memohon petunjuk kepada jalan orang-orang yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata ujung kehidupan mereka bukan jadi orang-orang yang taat kepada Allah, dan mereka kemudian dicap oleh Allah Subhanahu wa taala al-maghdub, sebagai orang yang Allah murkai. Awalnya dimuliakan, Pak. Awalnya diangkat derajatnya, tapi karena penolakan terjadi di masa kenabian, ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang tidak taat kepada ajakan, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-maghdub bahasanya, orang yang Allah murkai. Karena tadi mereka punya sejarah panjang, Pak. Tentang risalah, mereka punya sejarah panjang. Tentang kehidupan para nabi, mereka punya sejarah panjang. Tentang para utusan yang datang dari golongan mereka, dan penolakan terjadi terus-terusan. Tahu Bapak, di masa Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa kemudian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu yang disebut dengan luh atau al-wah, wahyu yang tertulis sebagai prasasti di kayu, di batu dan sebagainya. Ketika 40 hari 40 malam Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap firman-firmannya, apa yang terjadi pada kaumnya? Ternyata orang-orang Bani Israel itu malah kemudian melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membuat patung yang mereka ibadahi sendiri. Sampai ada kan perintahnya di Al-Qur'an, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Karena
kasus mereka sudah sangat berat, mereka kemudian melanggar apa yang sudah Allah perintahkan, mereka membuat patung yang mereka sembah, lalu Allah katakan kepada Nabi Musa agar diperintahkan kepada orang-orang Bani Israel, kaumnya itu, agar mereka membunuh diri mereka masing-masing sebagai bentuk pertaubatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayatnya saya mengambil atau mengutip dalam tiga surat saja. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 65, yang kedua terdapat dalam surah An-Nisa ayat 47, dan yang ketiga terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai dengan 166. Itu kisah tentang Ashabus Sabti. Di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Dan Allah telah mengetahui, walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum, siapakah orang-orang yang melampaui batas di antara kalian, fis sabti, tentang hari Sabtu. Itu ayatnya. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti, Allah sudah tahu siapakah di antara kalian yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala tentang hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasi'in, qiradatan kirdun, monyet-monyet yang hina. Maka berkaitan dengan kalimat kunu qiradatan itu, kalau Ibnu Katsir itu mengatakan mereka memang sejatinya menjadi kera. Mereka berubah menjadi kera. Sebagian ulama tafsir yang mengatakan tidak jadi kera secara utuh, tapi hanya berkisah kepada perbuatan mereka laksana kera. Kenapa berjadi seperti itu? Ternyata Pak, mereka itu orang-orang yang tinggal di tepi laut yang terletak di antara negeri Mesir dan Mekah. Nanti itu jadi perbatasan wilayah Hijaz, Jazirah Arab. Nah, dulu mah ini teh jadi perbatasan wilayah Romawi kuno. Wilayah itu dikuasai oleh mereka. Negeri yang subur makmur, tanaman buah-buahan banyak, diantaranya kurma yang paling banyak. Dan juga karena mereka tinggal di tepi laut, Pak, nelayan kebanyakan, tukang ala lauk. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan itu di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kata Ibnu Katsir, itu wilayahnya terletak di antara Madyan dan Tur. Nanti bicara tentang Tur kita bahas insyaallah di pertemuan yang lain. Karena kan ada surat Tur, Watur di sini itu ada ayatnya atau suratnya. Terletak di antara Madyan dan Tur. Madyan juga ada kaumnya, kaum Madyan, kaum Tur, itu di antaranya. Ya, ternyata banyak pada Al-Qur'an Allah bahas tentang tentang kaum-kaum yang dihadirkan kepada kita semua sebagai gambaran bahwa mereka orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan punya konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, dulu yang namanya ibadah itu sama. Sebetulnya semua hamba, semua orang yang didatangkan Rasul kepada mereka punya tugas yang sama. Mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tentu tataran ibadahnya berbeda. Nah, orang Bani Israel, orang Yahudi pada khususnya, mereka punya kontrak ibadah dengan Allah. Kapan kontrak ibadahnya? Kontrak ibadahnya adalah seminggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Hanya memang kondisinya di tepi laut itu, kalau bukan hari Sabtu, ikan tidak muncul, Pak. Ikan tidak muncul gitu. Cilauk teh teu aya we selain hari Sabtu mah. Tapi justru pada hari Sabtu itulah kemudian ikan-ikan bermunculan. Ini kan sebetulnya bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Sok lihat Pak, jika disambungkan dengan ayat yang Allah perintahkan kepada kita tentang hari Jumat saja.
biasanya kalau hari Jumat itu biasanya karena disebut hari yang berkah, maka keberkahan melimpah, kemudian dagangan itu biasanya laku luar biasa pada hari Jumat. Maka ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kata Allah. Kan kondisinya di pasar lagi rame, di pasar Mekah lagi rame luar biasa. Tapi kata Allah, wahai orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ketika dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera mungkin datang menghadap kepada seruan Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Gitu. Baru kalau mau usaha lagi setelah salat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai salat, sok silakan ayeuna mah fantashiru fil ardi, silakan bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillahi, dan cari keutamaan-keutamaan Allah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya. Dan mereka punya kontrak kerja dengan Allah. Orang Yahudi kapan ibadahnya? Hanya pada hari Sabtu. Kira-kira Pak, kalau kita punya kontrak ibadah dengan Allah hanya pada hari Sabtu, nyalse mah tinggal orang Yahudi oge sanyalse-nyalsena anggar hari Sabtu mah dilanggar, padahal kan sehari-hari mah ibadah teh hari eta wungkul gitu, hari Sabtu wungkul ibadahnya teh, tapi ternyata tetap mereka tak melaksanakan itu. Sampai kata Allah di surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166 dikatakan, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Was'alhum, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri, yang negerinya terletak di dekat laut. Jadi ini ayat turun kepada Nabi untuk memberikan pertanyaan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena kan di Madinah bukan hanya orang Nasrani, bukan hanya orang yang kemudian iman kepada Nabi, tapi juga ada orang-orang Yahudi yang ketika kedatangan Rasul, yang sebetulnya mereka sudah meyakini tentang kedatangannya, malah mereka dustakan. Kan senantiasa para nabi itu mengatakan, bahkan Nabi Isa alaihissalam pernah menyampaikan, diabadikan dalam ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah, dan ingat sebagaimana yang sudah tertuang dalam kitab Taurat bahwa akan ada hadir ke hadapan kalian nabi terakhir, wa mubasysyiran disebutnya juga, dan diberikan kabar gembira kepada kalian bi rasulin, tentang kedatangan satu utusan, ya'ti mim ba'di, datang setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Nah, oleh sebagian orang kemudian diselewengkan ayat ini bahwa Rasulullah bukan Ahmad, kan Rasul Muhammad. Maka Ahmad yang mana? Tak Ahmad manu ieu saha Mirza Gulam Ahmad. Jadi orang Ahmadiyah. Tanyakan, kata Allah teh, sok Muhammad tanyakan kepada mereka, karena mereka punya sejarah panjang tadi juga tentang penolakan yang luar biasa. Orang Yahudi di Madinah menolak kedatangan Rasul. Kan ada 3 kabilah besar Pak orang Yahudi di Madinah teh. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Belum lagi di Khaybar ada Bani Ghatafan namanya. Bani kabilah yang besar, kumpulan keturunan yang besar orang-orang Yahudi. Yang sebelumnya mereka tahu tentang kedatangan Rasul Muhammad sesuai dengan yang Allah ceritakan dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat. Tapi mereka membohongkannya. Mereka tak menerima Nabi terakhir, Rasul Muhammad, sebagai utusan bagi mereka. Bersikukuh kuat dengan keyakinannya. Jadi orang Yahudi punya gengsi tersendiri, Pak.
Sebab tadi di Al-Quran juga disebutkan Allah muliakan mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Setiap mereka berjalan, mereka tak pernah merasa kepanasan. Allah hadirkan awan menaungi perjalanan mereka. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-manna wassalwa. Apa itu manna? Air yang mereka tempuh mengusahakannya. Apa itu salwa? Burung yang datang kepada mereka ketika merasa kelaparan, tak perlu mencari kemana-mana, hadir sendiri, Allah datangkan ke hadapan mereka. Tapi di penghujung ayatnya, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kalau ada kezaliman, bukan Allah yang menzalimi, bukan Allah yang menganiaya, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi justru dari mereka sendiri yang menganiaya dirinya. Maka Rasul tesok cenah apa itu cerita baheula tentang orang-orang Yahudi yang hidup di tepi laut, negerinya berada di tepi laut, yang mereka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kontrak ibadah dengan Allah. Bukan kontrak kerja lagi, Pak, kontrak ibadah, iya, Pak. Ada kontrak ibadah dengan Allah. Tahu tidak ceritanya? Nabi tanya kepada mereka, yang ujungnya kan dalam sejarah dinyatakan adanya pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah dikarenakan orang Yahudi tidak mau ikut serta dengan apa yang sudah diikat perjanjian dengan Rasulullah. Jadi mereka senantiasa melanggar apa yang sudah menjadi perjanjian dengan kaum muslimin, dilanggar. Maka nanti dalam cerita ini disebutkan sampai mereka diusir dan bergabung dengan Bani Ghatafan di Khaybar, berkumpul semuanya. Tapi mereka tak punya kekuatan besar untuk menghadapi kaum muslimin, maka mereka mengajak orang-orang Quraisy untuk berperang bersama dengan mereka. Maka dalam sejarah nanti dikenal ada perang Ahzab. Ahzab itu kan partai, Pak. Kalau dalam bahasa kita mah, Ahzab itu partai, artinya sekutu. Orang bergabung, Bani Ghatafan, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Walaupun dalam sejarahnya disebutkan orang kafir Quraisy itu menolak awalnya. Karena apa? Karena mereka juga punya sejarah kelam, pernah perang dengan Nabi di perang Badar. Itu mereka kalah dengan jumlah yang besar luar biasa. Ternyata mereka tak menang sedikit pun. Bahkan banyak berkelimpangan korban di antara mereka. Dari kaum muslimin kan cuma beberapa orang saja yang meninggal. Di perang Uhud juga hampir-hampir mereka kalah. Walaupun sebetulnya kekalahan itu dari mana asalnya? Karena orang kaum muslimin yang kemudian melanggar perintah Rasulullah SAW untuk tidak turun dari bukit, itu para pemanah. Cenah mual sanggup ngelawan Muhammad mah. Mual sanggup, kuring cenah boga pengalaman eleh 2 kali ke Muhammad teu sanggup. Tapi dibujuk, Pak, terus-terusan. Kan aya nama cenah barang jeung urang, aya nama sok cenah babarangan, ya urang teh sakieu banyakna kitu jumlah teh, urang serang babarangan cenah Muhammad teh. Akhirna mah, Pak, ngikut teh. Nuturkeun kana ajakan orang-orang Yahudi. Karena mereka pintar orang Yahudi mah tuh. Ngahasut na pintar, ngajak na ngalobi na pintar luar biasa. Sampai kemudian orang kafir Quraisy itu ikut dengan ajakan mereka. Nah, kata Allah, wahai Muhammad, Rasulullah, tanyakan kepada mereka, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada mereka, kepada Bani Israil, tentang siapa? Tentang apa? Tentang negeri yang terletak di dekat laut. Idh ya'duna fi sabti, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka. Ini bukan lagi apa istilahnya itu, sampai kata Allah bahasanya begini, hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, sampai ikan itu muncul kaluhur, terapung, Pak, di lautan teh. Ngaran apa namanya? Tersapu ombak, kemudian ikan itu muncul ke permukaan. Kan itu gogoda luar biasa tuh. Udah hari-hari yang lain tidak keluar ikan tetep aja,
hesek diambilnya juga. Ini mah tak perlu lagi usaha, ikan itu sudah Allah hadirkan ke tengah-tengah mereka, terapung-apung di lautan. La yasbituna la ta'tihim, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka di hari-hari lain selain hari Sabtu. Hari lain mah nggak ada ikan teh, cuman hari Sabtu saja hadirnya, datangnya kepada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami mencoba mereka, kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Karena tadi pelanggaran tuh banyak yang dilakukan oleh mereka, termasuk ibadah tak mereka laksanakan di hari Sabtu atau enak, maka Allah tidak hadirkan langsung ikan ke hadapan mereka, terapung-apung di depan mata mereka. Mereka semakin berbuat fasik. Wa idh qalat ummatum minhum la ta'iduna. Dan ingat ketika suatu kaum, suatu umat, ada kaum. Jadi ketika orang Yahudi itu mengambil ikan, melanggar perintah Allah di hari Sabtu itu, ternyata manusia tergolong kepada 3 golongan. Yang pertama orang yang melanggar, orang yang tidak ibadah di hari Sabtu. Yang kedua, orang-orang yang mengajak mereka agar mereka kemudian tak melanggar perintah Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang hanya berdiam diri saja menyaksikan apa yang dilakukan. Jadi satu, ada pelaku yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, ada orang yang hanya duduk santai melihat pelanggaran. Yang ketiga, ada orang yang mengingatkan mereka agar tidak melanggar. Sama di kitanya, ada orang yang melakukan kezaliman, ada orang yang hanya duduk diam memperhatikan, ada orang yang berusaha mencegah kezaliman. Itu orang Yahudi, sudah Allah katakan demikian. Ada di antara mereka. Wa idh qalat ummatun, tak ini mah orang yang tidak ikut kepada orang yang melanggar. Mereka berupaya kemudian mengingatkan mereka. Wa idh qalat ummatun minhum lam ta'iduna qauman illahu muhlikahum aw mu'adzibahum. Sampai kemudian sebagian nyalim bertanya kepada orang yang mengingatkan ini, naon atulah cenah kenui antep dageus pugu maranhau bakal diazab, bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan sajalah mereka melakukan itu. Yang penting kita mah tidak melakukan. Kira-kira Pak, kita mau di posisi yang mana? Karena ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, 2 kaum itu binasa. Siapa? Orang yang melanggar tadi dan orang yang membiarkan. Orang yang berbuat zalim dan orang yang membiarkan kezaliman, itu yang celaka. Ini kan sebetulnya di warning buat kita, Pak. Jadi ketika ada suatu kemungkaran kemudian kita hanya diam saja, maka yang celaka bukan hanya mereka yang melakukan kemungkaran, tapi orang yang hanya diam memperhatikan tanpa ada keinginan untuk merubah keadaan. Makanya Rasul kan sampaikan kepada kita, idza ra'aitumul munkara, kalau kalian melihat kemungkaran, maka robah kemungkaran itu dengan apa? Biadi, dengan tangan, kekuasaan. Kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisan, mencegah. Kayak ini, wa idh qalat ummatun minhum, ketika sebagian umat di antara mereka berkata, hei, ulah kitu atuh, hei, janganlah kau melakukan kezaliman, jangan kau melakukan kejahatan. Dicegah, Pak, dengan ucapan. Fa illam tastati fabi qalbin, kalau tak mampu maka dengan hati. Paling tidak jangan hanya duduk diam, hanya duduk manis saja memperhatikan. Kalau tidak setuju, pergi dari sana gitu. Hati nggak setuju. Kalau nggak setuju, jangan cuma diam meninggalkan, meninggal pergi saja meninggalkan kaum itu. Itu kan kata Rasul perintahnya. Kalau melihat kemungkaran jangan hanya duduk diam lah kenwe. Kan bukan kita yang melakukan, dan mereka ini eta anu kitu. Nu bahaya teh. Yang hanya merasa ingin diri selamat, padahal sebetulnya mereka tak selamat. Kenapa? Karena mereka tak ada upaya untuk mencegah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim tersebut. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kata mereka itu, kami memberikan pencegahan kepada mereka agar kami ada alasan, kata mereka,
agar kami ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berlepas diri dari tanggung jawab, wala'allahum yattaqun, dan berharap supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mampunya hanya dengan lisan, kok saya kemudian dicegah. Nah, mudah-mudahan ini jadi upaya saya untuk menjadi saya lepas diri dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya sudah usaha dalam dakwah, usaha mengajak dan melarang gitu. Makanya kalau hubungan dengan kewajiban kita kan jelas, kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian teh umat terbaik yang Allah hadirkan ke muka bumi. Tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, cegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjayna alladzina yanhauna 'anis-su, kata Allah, anjayna, maka kami menyelamatkan, alladzina yanhauna 'anis-su, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melarang perbuatan jahat itu. Tadi kan 3, Pak. 1 yang berbuat zalim, 2 yang mencegah, yang ketiga orang yang hanya duduk manis, dia memperhatikan. Allah kemudian menyelamatkan, anjaynal ladzina yanhauna 'anis-su, Allah menyelamatkan orang-orang yang melarang perbuatan jahat tersebut. Wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun, dan kami timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim itu siksaan yang berat. Adzabim ba'is, siksaan yang keras, siksaan yang berat luar biasa. Bima kanu yafsukun, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu kirodatan khasiin, kata Allah. Dan ketika mereka bersikap sombong, ini orang Yahudi, falamma atau amma nuhu anhu, ketika mereka berlaku sombong terhadap apa yang dilarang kepada mereka, qulna, maka kami katakan kepada mereka, qulna lahum kunu, jadilah kalian kirodatan, monyet, khasiin, yang hina. Di penyebutan kirodatan khasiin itu, 1 ada di surah Al-Baqarah, yang kedua di surah Al-A'raf. Kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kelakuan rakus mereka terhadap apa yang datang ke hadapan mereka, sampai kerakusan itu menyebabkan mereka melanggar setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi Allah sudah muliakan luar biasa, hidup mereka berkah, hidup mereka melimpah. Maka lihat ketika coba membaca kisah tentang ketika mereka membuat patung itu, ternyata bagaimana kayanya mereka. Padahal kan mereka kaum yang dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kenapa disebut kaya? Itu yang namanya al-ijla, patung anak sapi, anak lembu itu dibuat dari apa? Dibuat dari emas, yang mereka kumpulkan semuanya, kemudian dilebur menjadi satu oleh seseorang yang bernama As-Samiri. Samiri namanya yang membuat patung itu. Yang hebatnya luar biasa, sampai dikatakan Samiri itu mampu membuat patung yang bisa bersuara. Oh, ternyata lebih canggih kini Samiri. Tibatan ayeuna robot mah ayeuna ada banyak teknologi, banyak alat-alat, lama ternyata apa yang dia lakukannya? Samiri duka kumacarana teh. Bisa membuat patung yang mengeluarkan suara. Berarti pintarnya luar biasa. Mereka punya akal yang kuat, mereka punya
nyata. Cuman kadang-kadang akal yang kuat, akal yang pintar itu jadi menteran batur akhirnya. Akal yang pintar yang Allah berikan kepada mereka malah mereka gunakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Setiap ada perintah mereka langgar, setiap ada perintah mereka langgar. Silakan Pak, baca di awal surah Al-Baqarah di juz 1 itu. Allah itu gambarkan tentang kelakuan nyata mereka. Kerjaannya ngeles, Pak. Setiap Allah katakan, ya salah kalian teh, ngeles ya teh. Bahkan kisahnya ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, itu kan terus-terusan nanya. Makanya ada perintah dari Rasul, kalian jangan banyak nanya gitu. Ada hal yang terlarang yang tak boleh dilakukan seorang muslim adalah kathratus su'al, banyak nanya untuk sesuatu yang tidak mengandung faedah, banyak nanya untuk sesuatu yang tidak menambah keimanan. Kan orang Yahudi gitu, ketika Allah perintahkan, sok, karena berbagai macam berbagai macam pelanggaran, termasuk di hari Sabtu itu, maka Allah perintahkan silakan sembelih anak sapi. Sembelih sapi. Allah tak menyebutkan bagaimana kriterianya, Allah tak sebutkan bagaimana ciri-cirinya, tapi mereka malah nanya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Cik Musa, tanyakanlah kepada Tuhan kamu. Tuh, bahasa nanti gitu. Tanyakan kepada Tuhan kamu. Nggak pernah kita mendapatkan di Al-Quran kalimat qalu ud'u lana rabbana, nggak pernah ada. Allah menyebutkan qalu ud'u lana rabbaka. Tanyakan untuk kepentingan kami kepada siapa? Kepada Tuhanmu. Ini enak pisan. Uyuhan bika sebelenya. Sok Musa, kan buat kepentingan kami, tanyakan kepada Tuhanmu. Tehayang eta teh ngaku Tuhan kami gitu. Kalau ud'u lana rabbaka, tanyakan kepada Tuhanmu tentang sapi itu, karena belum jelas bentuknya kayak gimana. Sembelih sapi kan bahasa teh atattakhiduna huzwa lah cenah kikian, itu cenah syukur jadi guguyonan wungkul kata mereka teh. Kata Nabi Musa, bukan guguyonan, tapi sebuah perintah dari Allah, laksanakan. Belum mereka laksanakan. Malah mereka bertanya tentang sapi itu yang bagaimana. Dan Allah jawab, innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Sapi itu tidak tua, tidak muda, pertengahan di antara keduanya. Nuker mejehna bener, Pak. Selesaikah pertanyaan mereka? Tidak. Allah sebutkan sapi itu yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, pertengahan di antara keduanya. Malah nanya tentang warna. Cik ari sapi warnana naon wae muncul urang gitunya. Karena tuh paling ge sapi teh nu koneng, ngono sapi teh, sapi Madura. Aya nu hideung, simental. Aya anu hidung ayah bodas anon koneng ayah bodasan limosin pun gitu. Tak banyak warna tapi mereka malah nanya. Cik Musa, tanyakan lagi lah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, tanyakan untuk kami kepada Tuhan kamu tentang warnanya seperti apa. Allah terjawab lagi, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapi itu warnanya kuning sehingga membuat orang itu suka ketika memandangnya. Mulai liar dah, nyari sapi yang di pertengahan, kemudian nyari sapi yang warnanya kuning. Kagok liar sih karena teh nanya lagi ke Nabi Musa, lah cenah can jelas eta teh sapi kumaha. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Musa can jelas eta sapi kumaha, warnana koneng, pertengahan antara muda dan tua, tapi can jelas cenah kumaha bentuk-bentuk nu lainna. Maka semakin mereka bertanya, semakin berat mereka laksanakan, karena Allah Subhanahu wa taala semakin detail berbicara tentang sapi itu. Walaupun kalimat di akhirnya mereka katakan insyaallahu lamuhtadun. Kalau sudah jelas maka kami teh bakal dapat hidayah insyaallah, cek mereka teh.
Tapi kata Nabi Musa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innaha baqaratun la dzalulun tuthilul arda wa la taskil hartha musallamatun la syiyata fiha. Kalau tadi nanya hanya satu saja sudah cukup, tidak tua tidak muda. Tapi mereka nanya tentang warna, jadi dua persoalan. Mereka nanya yang ketiga, nambah lagi soal, nambah lagi masalah. Kenapa? Karena di yang ketiganya semakin Allah detail bagaimana bentuk sapi itu. Innaha baqaratun la dzalulun tuthilul arda, dia tak digunakan untuk membajak tanah. Wala taskir harta, juga tak digunakan untuk mengairi tanaman. Musallamatun, yang selamat, yang dia itu sungguh la syiyata fiha, tidak punya cacat sedikit pun. Bekilier tah orang-orang Bani Israil teh. 1, 2, la dzalulun tuthirul ardo 3, wala taskir harta 4, musallamatun 5, la syiyata fiha 6. Ada 6 kriteria yang mesti mereka cari. Dan ketika sudah mencari kemana-mana, ternyata sapi itu hanya ada satu-satunya yang dimiliki oleh seorang anak, orang pemuda. Yang itu pun ketika mereka minta, ketika mereka mau beli, si anak ini tidak memberikannya, tidak menjualnya. Akhirnya kumaha, hos kapepet. Perintah semakin terdesak. Allah sudah terus-terusan memerintahkan agar menyembelih sapi itu. Akhirnya sapi tak dapat, hanya ada di pemuda itu. Maka kemudian sebagian mereka membunuh pemuda itu dan mengambil sapinya. Tuh, tos kapepet akhirnya melakukan pelanggaran lagi, terus begitu. Sampai akhirnya ketika Allah sebutkan tentang siapa yang membunuhnya, Allah terangkan mereka dibuktikan dengan memukulkan sebagian anggota tubuh si sapi tersebut kepada orang yang mati tadi. Kemudian dia bangkit dan mengatakan orang yang telah membunuhnya adalah ini. Setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ternyata yang terjadi bukannya berbalik pikir, bukannya mikir, bukannya eling, tapi malah semakin menjadi-jadi. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian hati kalian menjadi semakin keras setelah kejadian itu. Dan sungguh hati yang keras itu lebih bahaya, keras yang bisa melebihi batu. Nah, itu orang-orang Bani Israel, ashabus sabti, orang-orang yang melanggar kontrak ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu. Allah sudah luangkan luar biasa. Dalam satu minggu selain hari Sabtu tak ada peribadahan, tapi ternyata tetap saja walaupun hanya satu hari tetap mereka melanggar itu semua. Dan terakhir Allah sampaikan pula dalam surah An-Nisa ayat 47, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan wa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Ini seruan Allah kepada ahlul kitab, yaitu orang Yahudi, agar mereka kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ibadah kepada Allah. Dan kalau mereka terus-terusan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam nasib mereka tak akan jauh berbeda dengan nasibnya ashabus sabti, dengan penduduk yang melanggar hari Sabtu, yaitu penduduk yang dikatakan tadi yang berada di tepi laut antara negeri Mesir dan Mekah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan di antara Madian dan Tur, dan itu menjadi kota yang perbatasan wilayah Hijaz. Hijaz itu dulu, sekarang menjadi Jazirah Arab. Bahkan kemudian terakhir yang saya sampaikan dalam kitab tafsir Jalalain, Imam Al-Mahalli dan As-Suyuti mengatakan bahwa ashabus sabti ini adalah kaum Bani Israel yang tinggal di pinggir laut Qazlum namanya. Di pinggir laut Qazlum atau Laut Merah, yaitu kota Ailah. Kalau kita cari di internet mah Eilat itu Ailah, kota
Ailah, kota yang subur makmur, kurma banyak tumbuh di mana-mana, kemudian dekat dengan laut, tapi terjadi pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak melaksanakan ibadah di hari Sabtu sebagaimana yang sudah mereka ikat janji itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting buat kita semua, bahwa orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah Allah tentukan nasibnya bagaimana. Maka 3 golongan tadi, ada orang yang melanggar, ada orang yang mencegah pelanggaran, dan ada orang yang hanya duduk diam manis saja tanpa ada kata yang terucap dari lisannya. Maka ternyata kata Allah, Allah selamatkan orang yang melanggar perbuatan mereka, dan Allah siksa dengan siksaan yang keras orang-orang yang melaksanakan pelanggaran dan orang-orang yang hanya diam duduk manis memperhatikan saja. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba-hamba Allah yang terus istiqomah untuk menebarkan kalimat-kalimat yang baik, menebarkan perintah atau menebarkan amar ma'ruf nahi munkar, dan tentu dengan terus-terus memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.